Selamat sore teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Mas Edi di dunia otomotif. Nah, untuk teman-teman yang sudah nonton video saya, sudah subscribe dan mengaktifkan tanda loncengnya, juga sudah membagikan video-video saya tentang dunia otomotif, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semuanya semoga teman-teman selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang berkah barokah. Nah, di sini saya akan bercerita mengenai trouble kendaraan ya, khususnya di truk canter Euro 4. Untuk teman-teman yang baru gabung, bisa terlebih dahulu klik subscribe dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Oke, langsung ke materi, langsung ke cerita, langsung ke video. Nah, langsung ke topik materi, langsung ke troubleshooting. Jadi kemarin itu saya menemui kendaraan canter Euro 4 yang cek engine-nya itu kadang-kadang nyala. Ya, jadi teman-teman yang pernah mengalami hal seperti itu nanti coba dicek bagian ini. Apakah pernah dimodifikasi, pernah pasang lampu, pernah geser tangki ataupun yang lain-lainnya. Nah, karena cek engine nyala itu bisa diakibatkan oleh berbagai sebab dan harus dicek menggunakan sebuah scan khusus truk canter Euro 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya biar teman-teman itu bisa tahu, bisa paham cek engine-nya itu bermasalah, berbahaya atau tidak pada kendaraannya. Nah, karena beberapa ada yang sangat berbahaya karena membuat konslet, ada juga yang tidak berbahaya karena tadi dia nyala mati, dia buat jalan nyala, tenaga nggak ada, tenaga kurang, tapi tiba setelah engine dimatikan, di starter lagi, cek engine dibuat jalan nggak nyala, mobil normal kembali, nggak ada masalah. Tapi setelah beberapa hari tiba-tiba kondisi jalan nyala nggak ada tenaga, Anda berhenti dimatikan beberapa menit, starter lagi normal, bingung ya. Kalau seperti itu kan membuat kita jengkel, membuat kita driver pemilik juga apa ya, kayak risau lah, karena pas nyala, pas muatan, pas tanjakan, atau pas nyala, pas muatan, kejar waktu. Nah, itu yang membuat kita akan semakin repot karena mobilnya harus cepat lari, cepat sampai, akhirnya terkendala karena cek engine nyala. Nah, langsung saja setelah cek engine nyala, nggak ada tenaga, itu pun saya melakukan namanya investigasi. Saya seperti seorang detektif ya teman-teman ya. Jadi kalau ada mobil trouble itu saya tanyanya ya detail. Tanyanya itu baru setelah diapain, setelah ngapain, waktu apa, kapan, terjadi di mana. Pokoknya tetek bengek banyak sekali yang saya pertanyakan mengenai gejala trouble-nya itu kepada pemilik atau sopir. Biar apa? Biar saya itu menganalisanya lebih lebih mengerucut lebih sedikit ya. Jadi tadi yang sebelumnya cek engine nyala seperti ini ya, besar ya, misalkan kita dikasih kue itu makan. Nah, ternyata setelah saya tanya-tanya, dia menceritakan, sopir misalkan akhirnya muncul segini, akhirnya saya bisa langsung menjurus ke bagian misalkan nih tentang bahan bakar. Jadi trouble-nya langsung ini menuju bahan bakar ya teman-teman ya. Jadi mobilnya itu nggak ada tenaga, cek engine nyala. Kadang-kadang ternyata itu dari saluran bahan bakar yang bermasalah. Bukan karena filter solarnya yang kotor, bukan karena mesinnya yang bermasalah, tapi selangnya yang ketekuk ya. Jadi kayak gini teman-teman ya. Kita sering melihat atau info dari teman-teman pemilik truk itu tangkinya digeser ke depan. Kalau model seperti ini, tangki kan sudah fix dari pabrik ya, sudah nggak bisa digeser-geser. Belakang sudah ada per, depan sudah ada filter udara, nggak bisa digeser. Nah, untuk yang model long, yang model kabin lebar, yang model HD super speed, itu tangkinya bisa digeser maju ke depan. Akhirnya apa? Yang seharusnya solar mengalir lancar karena selangnya ketekoknya ini normal ya, karena digeser akhirnya selangnya tertarik dan menyebabkan selang jadinya seperti ini teman-teman. Jadi nah kayak gini loh, kayak gini, ini nggak terasa, pemilik nggak terasa, yang geser juga nggak mengerasa. Ini kalau ketekuk seperti ini, aliran solarnya itu nggak lancar ya. Nah,
pas gak lancarnya ini ketika mungkin tarikan akselerasi kenceng, suaranya dibutuhkan banyak yang masuk ke injektor sedikit, akhirnya injektor membaca bahwa ada yang tidak normal di sistem bahan bakarnya, makanya cek engine-nya nyala. Jadi ketika nanti teman-teman yang cek engine-nya nyala di jalan tiba-tiba mungkin pernah habis ganti selang, habis ganti filter, habis pasang mungkin bak, habis pasang pengaman samping, ataupun habis pasang apapun yang berhubungan dengan selang, coba cek selangnya apakah ada yang ketakok atau enggak ya. Kalau masih normal kayak gini ya berarti aliran bahan bakarnya lancar. Tapi kalau sampai ketakok yang seperti ini ya, nah seperti ini loh teman-teman ya, ini mesin itu bisa hidup, bisa normal, nggak ada masalah, tapi saat kecepatan tinggi aliran solarnya tidak lancar, akhirnya mobilnya tersendat, cek engine nyala, tenaga kurang karena di failsafe ya. Jadi hati-hati, selalu waspada. Seharusnya mobil nggak ada masalah karena ada modifikasi tangki, mungkin modifikasi apapun yang berhubungan harus mindah pipa, mindah selang dan lain-lainnya, akhirnya muncul trouble, gejala yang membuat Anda pusing. Yang punya mobil pusing, apalagi sopirnya pusing, mekaniknya yang dandani mobil, yang mengerjakan mobil, yang menservis, cari trouble-nya juga pusing. Karena apa? Trouble-nya kadang-kadang ya, trouble-nya nggak tentu, nggak setiap saat, tapi munculnya kadang-kadang. Itu yang dapat saya informasikan kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman Anda, kepada pemilik kendaraan truk Canter Euro 4 atau truk Euro 4, entah kepala kuning, kepala hijau, atau kepala putih, atau kepala merah yang sudah Euro 4. Siapa tahu trouble-nya sama, penyakitnya sama. Bersama saya Mas Edi di dunia otomotif. Salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.